Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Denny Kurnianto dari kelas 4A6 NIM 2019 008225. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang mengelola sistem global. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio sistem informasi internasional. Portofolio ini digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem yang sifatnya alternatif, karena setiap alternatif proyek membawa sejumlah risiko dan manfaat tersendiri. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digunakan sebagai gambaran yang memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan yang serupa dengan profil portofolio keuangan. Perusahaan akan berusaha memperbaiki tingkat portofolio aset TI mereka dengan menyeimbangkan risiko dan pengembangan dari investasi sistem mereka. Selain itu, yaitu menggambarkan arsitektur sistem informasi internasional. Jadi dalam arsitektur ini terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu ada lingkungan global, penggerak, dan tantangan bisnis. Pada penggerak bisnis global ada dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis umum, di mana faktor budaya umum ini yang mudah dikenali dan telah menggerakkan internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi dengan telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lagi kesulitan dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Dan yang ketiga yaitu paling mutakhir. Sebagian besar perusahaan memperoleh sistem internasional yang campur aduk dari masa lalu, yang sering didasarkan pada konsep pengembangan pemrosesan informasi pada tahun 1960-an. Ternyata timbul beberapa kesulitan yang signifikan dalam membuat arsitektur internasional yang tepat. Kesulitan tersebut antara lain perencanaan sistem yang cocok untuk strategi global perusahaan, struktur organisasi dari banyak sistem dan unit bisnis, penyelesaian isu-isu yang terkait implementasi pemulihan platform teknis yang tepat. Dan untuk selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama yaitu strategi global dan organisasi bisnis. Strategi global utama menjadi basis struktur organisasi perusahaan global, yaitu eksportir, domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Masing-masing strategi ini sesuai dengan struktur organisasi perusahaan yang spesifik. Strategi multinasional yaitu memuaskan manajemen pengendalian dan keuangan di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam proses operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Selanjutnya, pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal, tetapi untuk alasan-alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Selanjutnya, strategi lintas negara, di mana hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dan perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun
keduanya muncul dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Yang kedua, faktor pendukung aplikasi bisnis global. Pelanggan global, TI global merupakan membantu menyediakan layanan cepat dan nyaman kepada orang-orang atau perusahaan yang berpergian kemana saja dengan operasi global. Selanjutnya, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Sistem adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi, konsepsi dan keselarasan dengan merencanakan bisnis strategis, pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan pemeliharaan. Sistem tersentralisasi adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Dan yang selanjutnya yaitu isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Ada beberapa hal dalam isu untuk mengembangkan sistem internasional ini. Yang pertama yaitu menyepakati kebutuhan pengguna bersama, yaitu menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan. Yang selanjutnya, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perubahan bergantung pada legitimasi, kekuatan dasar yang sebenarnya, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Selanjutnya, mengoordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Selanjutnya, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Taktik keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa pihak oposisi untuk terlibat dalam proses perancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat yang dari perubahannya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu isu utama sistem global. Dalam sistem global ini memiliki isu utama yang berkaitan dengan yang pertama yaitu ada platform, komputasi, dan integrasi sistem. Tujuannya ini adalah mengembangkan sistem global terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintas batas-batas antar negara. Selanjutnya yaitu konektivitas, yaitu kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon, tetapi kemampuannya transmisi data dan gambar. Dan yang terakhir, penempatan perangkat lunak. Penempatan perangkat lunak ini membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit dari negara-negara yang berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.